Shalom saudara-saudara, selamat malam. Kita akan bersekutu lewat renungan malam saat ini, Rabu 26 Agustus 2020. Untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Engkau ya Allah, sumber kekuatan dan sumber segala hikmat. Kami bersyukur malam ini bahwa pertolongan Tuhan kami dimungkinkan kembali duduk di sekeliling firman Tuhan. Firman-Mu akan kami baca, dengar, dan renungkan bersama-sama. Terangilah hati kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami semua lewat firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Lukas pasal 7, ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Firman memberi pengharapan. Saudara-saudara, sudah kehilangan suami, kehilangan putra tunggalnya, maka bisa dibayangkan betapa sedihnya sang janda dari Nain ini. Kita bisa memaklumi bila sang janda meratap atau menangis terseduh-seduh ketika mengantar jenazah anaknya ke liang kubur. Putuslah sudah harapannya karena masa depannya adalah anaknya itu, anak satu-satunya. Rombongan yang tengah dirundung duka cita itu bertemu dengan rombongan Yesus. Mereka bertemu di dekat pintu gerbang kota dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Saudara-saudara, Yesus yang melihat si janda tergerak oleh belas kasihan pada ayat yang ke-13. Perkataan Yesus, "Jangan menangis," dapat saja dikira sebagai perkataan yang tidak peka pada kesedihan orang lain, yang tidak bersimpati kepada orang lain. Namun Yesus berkata demikian karena si janda sudah tidak perlu lagi menangis sebab putranya itu akan hidup kembali. Itu keyakinan Yesus. Yesus adalah Tuhan yang berotoritas atas maut. Tanpa melalui ritual-ritual tertentu, Yesus hanya menginstruksikan agar anak muda itu bangkit. Pada ayat yang ke-14 pembacaan kita. Bangun, bahkan berdiri. Ketika firman-Nya yang memberi hidup itu disampaikan, jenazah itu pun menunjukkan tanda-tanda adanya kehidupan dalam ayat yang ke-14. Bangun, duduk, dan berbicara.
Sang janda, saudara-saudara, tentu tidak pernah mengharapkan mujizat itu tidak seperti kisah sang perwira. Tidak ada tua-tua Yahudi yang memberikan rekomendasi agar Yesus menghidupkan putra tunggal si janda ini. Si janda itu sendiri tidak mengajukan permohonan kepada Yesus. Maka kita, saudara-saudara, tidak melihat ada iman atau pengharapan kepada Yesus di dalam diri sang janda itu. Jadi mujizat itu benar-benar berasal dari belas kasihan Yesus yang begitu besar. Itulah anugerah dalam titik kuasa firman Tuhan yang memang memberikan pengharapan besar kepada manusia, karena firman itu sanggup membawa perubahan bagi situasi suram yang sedang kita hadapi. Saudara-saudara, ketika sedih dan putus asa, tampaknya tak seorang pun dapat memahami masalah dan perasaan kita. Lalu akan muncul perasaan kesepian yang menguatkan rasa putus asa itu. Dalam saat seperti itu, carilah firman-Nya. Karena melalui firman, Ia akan menguatkan dan menolong kita. Di dalam firman, pengharapan kita nyata, dan itulah sumber kekuatan kita. Terus berserah kepada Tuhan, dan biarlah Roh Kudus berkarya, bekerja, menyatakan pengharapan itu lewat firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan. Terlebih ketika kita bisa baca setiap saat. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Bahwa pertolonganmu dan kasih setiamu terus kau nyatakan bagi kami. Sehingga waktu sejenak engkau berikan bagi kami untuk bersekutu lewat firman-Mu. Kiranya firman ini terus meneguhkan iman percaya kami untuk benar-benar meyakini firman Tuhan adalah sumber pengharapan, kekuatan, bahkan penghiburan kami ketika berada di dalam berbagai-bagai situasi sebagaimana yang dialami oleh seorang janda dalam pembacaan kami malam hari ini. Biar hati kami terus dipenuhi dan dibaharui oleh firman-Mu untuk terus menaruh harapan kami sepenuhnya kepadamu di dalam berbagai segi kehidupan yang kadang tidak menyenangkan bagi kami. Biarlah Roh Kudus terus menuntun memberkati kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati, pelihara dan jaga kami Tuhan malam hari ini, di saat kami akan membaringkan tubuh kami beristirahat. Kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga besok pagi kami dapat dibangunkan untuk melanjutkan kehidupan anugerah Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita malam ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.